Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Sistem Kendali RA akan menjelaskan mengenai Plan Control Couple Tank. Nah, di sini kelompok kami berisikan yang pertama Akmal Syafiq dengan NIM akhir 169, lalu yang ada Ardian Tolibul Fahma dengan NIM 054, lalu ada Arya Dwi Aprilianto dengan NIM 120, dan saya sendiri Fahriza Nurzain Ibnu Mahfud dengan NIM 096 dan M Haikal Fabiansah dengan NIM 171. Next. Nah, apa itu couple tank? Nah, couple tank ini adalah sistem non-linear yang tersusun dari dua tangki yang dihubungkan pada satu pipa. Cara kerja dari alat ini adalah dengan mengendalikan keluaran sesuai dengan kebutuhan. Contoh couple tank ini banyak digunakan untuk mengatur level fluida pada penampangan minyak, cairan kimia, dan bahan proses industri. Nah, jadi banyak di tempat-tempat pabrik seperti minyak seperti itu ya. Selanjutnya adalah plan kami, itu plan couple tank. Bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan ada dua tank, yaitu kita bisa anotasikan dengan Q1 dan Ki2. Tank pertama dan tank kedua dihubungkan dengan palep atau katup Rx sebagai rasionya. Lalu ada ke bawah ada tank yang besar sebagai tank nomor 1 dengan katup diwakilkan oleh R1 dan R2, serta ada keterangan-keterangan lain yang bisa dilihat nanti. Kita menggunakan matematika di mana DH1 per DT sama dengan K1 per A U1T min beta 1 alfa per A akar G2H1SS dengan H1T plus BX alfa per A akar G2H min H2 min H1 untuk H2 dan H1. Dari kedua model matematika itu kita dapatkan matriks transfer function di mana H1 dan H2 adalah G11S, G12S, G21S, G22S untuk U1S dan U2S. Selebihnya nanti bisa dilihat dalam diagram blok. Nah, dari transfer function yang kita dapat sebelumnya, kita jabarkan di mana G11S adalah seperti pada gambar di atas. Kita bisa lihat teman-teman, jika dijelaskan mungkin terlalu panjang. Di akhirnya untuk T1 kita bisa dapat A per B1 alfa akar 2H min 1 H1 per G dengan untuk T2 A per beta 2 alfa akar 2H2 per G, dan untuk TX adalah A per beta X alfa akar 2H min H1 min H2 per G. Untuk ini keterangannya teman-teman panjang jika dijelaskan satu persatu. Kita langsung aja. Next. Nah, ini untuk ini pada diagram block plan ya. U1 dan U2 ini yaitu inputan pada plan-nya, yang akan pada U1 ini akan masuk pada G11 dan G21. Lalu dengan outputannya untuk yang G21 itu H2. Nah, untuk yang G11 itu H1. Nah, inputan U2-nya pada plan ini masuk ke G22 dan G12 dan akan keluar yang untuk G12-nya ini outputnya H1 dan G22 ke H2. Ini untuk diagram blok pada proses decoupling-nya. Nah, untuk yang decoupling ini diagram blok tanknya ya. Ini ada D1 dan D2. Nah, ini
D1 ini tank 1 dan D2 ini tank kedua. Untuk inputan itu U1 dan U2 yang akan dimasukkan ke dalam plan-nya. Jadi U1 dan U2 ini inputan yang digabungkan ke dalam tanknya, tank 1 dan tank 2, lalu masuk ke dalam plan-nya dan keluarannya H1 dan H2. Selanjutnya kita masuk ke analisis kestabilan. Nah, setiap sistem memiliki keadaan setimbang yang berbeda-beda. Titik kestabilan ini merupakan suatu titik saat sistem tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Nah, pada analisis kestabilan ini, kita menggunakan fungsi Lyapunov. Fungsi Lyapunov ini merupakan salah satu fungsi yang dikonstruksi untuk memeriksa kestabilan global dari suatu sistem nonlinear. Nah, Lyapunov ini mengembangkan metode untuk menentukan stabilitas dari sistem proses yang didasarkan dari pengamatan energi yang disimpan. Dengan menggunakan persamaan Lyapunov, maka stabilitas dari sistem proses ini yang berbentuk linear maupun tidak linear dapat ditentukan. Pada sistem pengendalian, diharapkan agar keluaran atau respon dari sistem akan menuju nilai yang sama dengan masukan atau set point. Hal ini identik dengan mengharapkan agar nilai error dapat menuju nilai 0, serta tetap berada pada nilai 0. Mengacu pada teori state space, di mana nilai error dapat diambil sebagai variabel state system, maka dapat juga diambil suatu fungsi skalar yang memenuhi. Kemudian setelah kita melewati analisis dari kestabilan, kita masuk ke analisis time response. Di mana di analisis time response ini dibagi menjadi analisis waktu tunak atau setting time yang merupakan ukuran waktu yang menyatakan bahwa respon sistem telah masuk pada daerah stabil. Jika dihubungkan dengan konstanta waktunya, formulasinya itu akan terlihat seperti yang ada pada layarnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada saat rise time atau waktu naik, di mana rise time sendiri merupakan waktu yang menyatakan bahwasannya respon sistem telah naik dari 5% ke 95% atau dari 10% ke 90% dari nilai respon pada keadaan sebelumnya. Kemudian jika dihubungkan ke konstanta waktu, maka nilainya itu diformulasikan sebagai ini yang tertera pada layar ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah waktu delay time. Waktu delay time ini sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan respon mulai dari T0 sampai mencapai 50% dari nilainya atau keadaan steady state-nya. Waktu delay time ini menyatakan besarnya faktor keterlambatan respon akibat proses sampling. Yang apabila dihubungkan dengan konstanta waktu, maka delay time ini diformulasikan sebagai TD atau kurang lebih 3%, setara dengan T len 12. Kemudian lanjut ya. Nah, ini merupakan tabel 1, yaitu kita melihat tabel sinyal uji respon level pada set point. Kemudian ini adalah grafik yang muncul setelah grafik simulasi kontrol PI tanpa proses decoupling. Nah, kemudian hasilnya ada di tabel kedua, yaitu respon transient. Di sini kita bisa melihat bahwasannya setting time atau TS yang masih lamban, di mana metode PI tanpa decoupling menghasilkan respon yang kurang bagus karena TS kurang lebih 5% masih lambat di waktu pengisian tangkinya. Kemudian ya. Nah, untuk selanjutnya ada di sini grafik
dari simulasi kontrol PI dengan decoupling, di mana di sini kita sudah menggunakan metode decoupling yang menyatukan kedua buah tabung di dalam satu tabung di bawahnya. Kemudian bisa dilihat tabel berikutnya itu menunjukkan respon transiennya, di mana di simulasi respon ini menghasilkan setting time TS dan delay time TD yang cukup cepat sehingga level air memenuhi tangki tersebut bisa cukup baik gitu. Metode PI dengan decoupling ini menghasilkan respon yang baik di mana nilai respon level tangki 1 dan respon level tangki 2 nilai responnya sama sehingga dapat mengikuti nilai respon yang diinginkan. Dan level air dalam couple tank dapat terukur. Selanjutnya kita masuk ke steady state error. Nah, pada plan control couple tank ini, karakteristik responnya dalam keadaan tune-up, di mana sistem order pertama diukur berdasarkan kesalahan pada keadaan tune-up atau error steady state. Nah, bisa kita rumuskan steady state error ini sama dengan R steady state dikurangi C steady state. Dengan R steady state dan C steady state masing-masing adalah masukan dan keluaran sistem pada keadaan tune-up. Oke, selanjutnya kita masuk ke root locus. Untuk pengertian sendiri dari root locus itu merupakan metode untuk menganalisis kestabilan suatu sistem terkendali, yaitu jarak dan pengendali terdapat dalam lingkaran tertutup. Akar-akar ini sering disebut kutub pada sistem kendali analog. Sistem itu akan stabil jika letak kutub berada di sebelah kiri sumbu khayal. Hal ini dikarenakan pada kutub-kutub ini merupakan akar-akar dari persamaan diferensial. Pada jenis kendali digital, sistem akan stabil jika kutub-kutub berada di dalam lingkaran satuan. Hal ini karena kutub-kutub ini merupakan akar-akar dari persamaan beda atau persamaan diferensial. Oke, terus kita juga di sini memiliki prosedur untuk mendapatkan kurva root locus, yaitu yang pertama itu menentukan open loop transfer function atau OLTF dan meletakkan pole-pole dan zero-zero pada bidang S. Yang kedua yaitu menentukan interval terdapat root locus pada sumbu nyata bila interval daerah sumbu real mempunyai jumlah pole dan atau zero di sebelah kanannya bernilai ganjil, maka daerah tersebut terdapat root locus. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah asimtot, sudut asimtot, dan perpotongan asimtot dengan sumbu real. Yang keempat yaitu menentukan titik potong kurva root locus dengan sumbu imajiner atau jika ada pada sumbu tersebut. Yang keenam yaitu menentukan sudut datang untuk zero dan sudut berangkat. Yang terakhir atau yang ketujuh, sketsa root locus dari data-data yang telah didapatkan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gambar root locus sendiri. Terus root locus juga ketika Z kuadrat dikurang Z plus 0,5 per Z pangkat 4 dikurang 1,9 Z pangkat 3 plus 1,18 Z pangkat 2 dikurang 0,31 Z plus 0,03. Nah, dengan adanya root locus, seseorang dapat menentukan stabilitas sebuah sistem. Nah, mungkin cukup sekian plan kontrol yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan merupakan tempatnya manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.